Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai standar pengungkapan spesifik kinerja sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Paramita Wijaya dengan NIM 2017051024 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Trisna Apriani dengan NIM akhir 1008. Perkenalkan, nama saya KDRI Manda Sastrini dengan NIM akhir 1017. Perkenalkan, saya Nilo Ayu Komang Kristianingsih dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 1031. Next. Untuk yang materi yang pertama, standar spesifik kinerja sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Next. Standar spesifik kinerja sosial diungkapkan dalam pengungkapan GRI 400. Yang pertama, GRI 401 membahas tentang kepegawaian, di mana pendekatan organisasi guna memperkerjakan, merekrut, mempertahankan, serta kondisi kerja yang diberikannya. Untuk GRI 402 membahas tentang hubungan tenaga kerja dan manajemen, di mana praktik dari konsultasi sebuah organisasi dengan karyawan dan para perwakilan mereka, termasuk juga pendekatan organisasi dalam mengkomunikasikan perubahan operasional yang signifikan. Next. Selanjutnya, GRI 403 yang membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja, di mana pendekatan organisasi terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden, pencegahan dan mitigasi dampak, serta secara langsung terkait hubungan bisnis. Selanjutnya, GRI 404 yang membahas tentang pelatihan dan pendidikan, pendekatan organisasi terhadap pelatihan dan peningkatan pada keterampilan karyawan, serta tinjauan dari pengembangan karir dan kinerja. Next. GRI selanjutnya itu 405 yang membahas tentang keanekaragaman dan kesempatan setara. Dampak suatu organisasi terkait pada keanekaragaman dan kesetaraan di tempat kerja, serta bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu untuk GRI 406 tentang non-diskriminasi. Nah, pada GRI ini membahas tentang non-diskriminasi yang menjelaskan tentang dampak suatu organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi tersebut beroperasi. Dalam GRI 406 terdapat pengungkapan 406-1 yaitu tentang insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, adapun persyaratan pelaporan dari pengungkapan 406-1 ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa yang pertama, jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan, dan yang kedua yaitu status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan beberapa rujukan. Yang selanjutnya yaitu GRI 407 tentang kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Nah, pada GRI ini membahas tentang kebebasan berserikat yang merupakan hak asasi manusia seperti yang sudah dijabarkan oleh beberapa deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi internasional. Nah, adapun pengungkapan pada GRI 407 ini yaitu pengungkapan 407-1 yang membahas tentang operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko. Adapun syarat pelaporan dari pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, operasi dan pemasok di mana hak-hak
pekerja untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perundingan kolektif mungkin dilanggar atau sedang mengalami risiko signifikan. Yang kedua yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang bertujuan mendukung hak untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Yang selanjutnya yaitu GRI 408 tentang pekerja anak. Pekerja anak ini diartikan sebagai pekerjaan yang mencabut anak-anak dari masa kecil mereka, potensi mereka dan martabat mereka, serta berbahaya bagi perkembangan fisik maupun mental anak-anak, termasuk juga dengan cara mengganggu pendidikan yang mereka wajib jalani, di mana dalam GRI ini terdapat pengungkapan 408-1 yang membahas tentang operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Nah, adapun syarat pelaporan dari pengungkapan 408-1 ini yaitu terdapat 3 syarat. Yang pertama, operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dan pekerja muda yang terpapar bahaya. Yang kedua, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Yang ketiga, organisasi pelapor harus melaporkan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja anak secara efektif. Yang selanjutnya yaitu GRI 409 tentang kerja paksa atau wajib kerja. GRI ini membahas tentang kerja paksa atau wajib kerja, di mana kerja paksa ini diartikan sebagai semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari siapapun yang berada di bawah ancaman hukuman ataupun untuk orang tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut secara sukarela. Di mana GRI ini memiliki satu pengungkapan, yaitu pengungkapan 409-1 tentang operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Adapun syarat pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan beberapa informasi. Yang pertama, operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Yang kedua yaitu informasi berupa tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan segala bentuk kerja paksa maupun wajib kerja. Yang selanjutnya yaitu GRI 410 tentang praktik keamanan. GRI ini menjelaskan tentang perilaku petugas keamanan kepada pihak ketiga dan potensi risiko adanya penggunaan kekuatan berlebihan atau pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Nah, pada GRI 410 ini terdapat pengungkapan 410-1 yang membahas tentang petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Adapun syarat pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa yang pertama, informasi persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan baik secara resmi dalam kebijakan organisasi tentang HAM atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan. Yang kedua yaitu informasi tentang apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu mengenai GRI 411 yang mengenai hak-hak masyarakat adat, di mana terdapat pengungkapan 411-1 yaitu tentang insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Untuk selanjutnya yaitu GRI 412, di mana pada GRI ini tentang penilaian hak asasi manusia, yang terdapat pengungkapan 412-1 yaitu tentang operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak. Yaitu selanjutnya pengungkapan 412-2,
di mana tentang pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Dan pengungkapan 412-3 tentang perjanjian dan kontrak investasi yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melampaui penyaringan hak asasi manusia. Next. Untuk selanjutnya yaitu GRI 413, di mana pada GRI ini membahas tentang masyarakat lokal. Dan adapun pengungkapan pada 413-1 tentang operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Selanjutnya mengenai pengungkapan 413-2 yaitu tentang operasi yang secara aktual dan yang berpotensi adanya dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Next. Selanjutnya yaitu pada GRI 414 mengenai penilaian sosial pemasok, di mana di sini juga terdapat pengungkapan 414-1 tentang seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial. Adapun syarat pelaporannya yaitu persentase pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria sosial. Next. Pada GRI 414 juga terdapat pengungkapan 414-2, yaitu mengenai dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Adapun syarat pelaporannya, yaitu yang pertama, jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak sosial. Yang kedua, jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensi yang signifikan. Yang ketiga, yaitu dampak negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan. Yang keempat, yaitu persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan yang dilakukannya menyepakati perbaikan sebagai hasil dari penilaian. Dan selanjutnya yaitu persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan juga hubungan kerja dengan mereka. Next. Pada GRI 415 yaitu membahas tentang kebijakan publik, di mana pengungkapan 415-1 yaitu mengenai kebijakan publik, dan juga syarat pelaporannya yaitu yang pertama mengenai total nilai moneter kontribusi politik baik itu secara finansial maupun dalam bentuk benda atau barang yang diberikan secara langsung dan tidak langsung oleh organisasi berdasarkan negara dan penerima manfaat. Yang kedua yaitu jika berlaku, bagaimana pada nilai moneter berupa benda atau barang yang diperkirakan. Next. Baik, sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GRI 416, yaitu mengenai tentang pengungkapan kesehatan dan keselamatan. Yang pertama itu dapat pengungkapan 416-1 tentang penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa, di mana persyaratan pelaporannya yaitu presentasi kategori produk dan jasa yang signifikan yang dinilai dampak kesehatan dan keselamatan untuk perbaikan. Yang kedua itu pengungkapan 416-2, yaitu mengenai insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. Persyaratan pelaporannya itu yang pertama, jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan peraturan sukarela yang menyangkut dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan. Yang kedua, jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap regulasi dan peraturan sukarela, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu pengungkapan GRI 417, yaitu tentang pemasaran dan pelabelan, di mana terdapat 3 GRI 417, yaitu pertama GRI 417-1 tentang persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Yang kedua yaitu GRI 417-2 tentang insiden ketidakpatuhan terkena farmasi dan pelabelan produk dan jasa. Yang ketiga yaitu GRI 417-3 tentang insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. Next.
Selanjutnya yaitu pengungkapan GRI 418 tentang privasi dan pelanggan. Pengungkapan 418/1 yaitu tentang pengaduan yang berdasarkan mengenai pelanggan terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Persyaratan pelaporannya itu jumlah total pengadilan berdasarkan yang diterima mengenai pelanggan terhadap privasi pelanggan. Yang kedua, jumlah total kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, jika organisasi tidak mengidentifikasi pengaduan yang beredar apapun, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Next. Yang terakhir yaitu pengungkapan GRI 419 tentang kepatuhan sosial ekonomi, di mana terdapat GRI 419/1 tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Persyaratan pelaporannya yaitu yang pertama, denda yang signifikan dan sanksi dan moneter karena tidak patuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua, jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Kontak simpulnya denda yang signifikan dan sanksi non-moneter. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok 7 tentang standar pengungkapan spesifik kinerja sosial. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.